Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lokalpreneur, hadir kembali hari ini seperti biasa pasti akan menghadirkan planner yang sudah sukses dengan usahanya yang menjadi inspirasi dan juga motivasi kita untuk terus berusaha membangkitkan usaha kita. Hari ini ada owner dari Putro Food, ada Bunda Indra. Apa kabarnya Bunda Indra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Wah, ini hari ini akan ada insight yang menarik ya yang bisa kita dapatkan dari Bunda Indra terkait dengan produk-produk yang sudah dihasilkan di Putro Food Ya, gitu ya. Produksi Putro Food. Boleh cerita dong, kita akan cerita nih dari awal sampai sekarang ini ya. Pasti seru banget kayaknya denger ceritanya nih. Nah, di awal mungkin Ida mau tanya nih. Gimana sih awalnya kepikiran untuk buka usaha di bidang kuliner gitu ya? Salah satunya produk-produk yang sudah banyak ini ya, pasti ada ceritanya awal yang mana dulu gitu. Nah, boleh cerita di awal kayak mana nih Bunda Indra? Baik, terima kasih. Pertama di awal kita belum terpikir untuk buka usaha. Tadinya karena kondisi COVID di 2020 awal itu, jadi kita mulainya pertama sering mengirim makanan untuk keponakan-keponakan, sepupu-sepupu, pokoknya saudara atau teman-teman dekat. Jadi pada saat kita mengirim makanan, itu saudara-saudara, teman-teman dan lain-lain, mereka suka posting gitu ya, suka posting ucapan terima kasih, kemudian mengucapkan ucapan terima kasih dan lain-lain, dan teman-temannya yang melihat postingan itu pingin juga makan kayak gitu, makanan kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya nggak kepikiran sih buka usaha gitu ya. Nggak ada kepikiran. Tapi akhirnya karena postingan para ponakan nih, para saudara-saudara, akhirnya memang ada respon gitu, maksudnya dari yang menyaksikan postingan itu saat itu. Ya, ada respon. Jadi kami mau pesan juga boleh nggak? Jadi mulanya kita dari open order dulu, karena kita kan belum mulai, ini open order. Boleh, nanti ada beberapa orang baru kita buka. Misalnya kita tentukan minggu depan nih open ordernya ini gitu. Sambal goreng misalnya. Kemudian setelah open order kita buat makanan itu. Tetapi kita kewalahan. Ini belum terpikir juga untuk usaha. Untuk buka jadi usaha cuma gitu karena ya. cari kesibukan, anak-anak kan pada nggak sekolah. Jadi sama-sama di rumah sama anak-anak. Kemudian open order berapa bulan. Tapi kan sayang juga orang yang pas kepingin itu tidak ada barang kadang open order. Kemudian kita misalnya masih dalam kemasan besar. Dulu kalau misalnya untuk daging, misalnya si reboh, itu kan kita ada beberapa. Untuk si reboh kita masih minimal pemesanan itu setengah kilo daging. Karena daging kan nggak bisa kita beli di bawah setengah kilo ya. Betul. Kemudian kita terkendala, banyak yang komen, Bu, ini kebanyakan, kami masih keluarga kecil. Jadi di situ kita berpikir, ini bagaimana nih, kalau kita masaknya di bawah setengah kilo, juga repot. Iya, repot, rugi juga gitu ya. Modalnya besar, tapi harus produksi ini ya, dikit gitu. Ya, dan sangat direpotkan, hari ini orang pesan. Kemudian kita berpikir, kita bentuk frozen food aja. Tapi memang di awal Bunda Indra itu udah punya skill memasak gitu, dan kemudian di makanan itu memang jadi favorit keluarga saat itu. Saya memasak tuh hobi, itu dukungan terbesar dari anak-anak dan keluarga. Karena setiap anak-anak saya keluar makan ada menu baru di Banda Aceh, mereka pasti setelah itu ngajak saya, karena mereka yakin masakan Bunda jauh lebih enak dari yang mereka masak. Misalnya kayak mie saus gunung salju. Juga anak-anak masak, ajak saya itu berulang-ulang untuk makan. Nanti biar dicoba di rumah, dan yakin anak-anak nih masakan Bunda Indra pasti jauh lebih enak gitu. Ya, itu dukungan dari anak-anak yang paling berat, dan juga suami ya, juga keluarga yang lain. Jadi kalau kita udah masak, kan nggak mungkin masaknya sedikit, pasti lebih. Jadi kita selalu bagi ke keluarga untuk di tester. Jadi kata mereka ini udah bisa lanjut gitu. Jadi emang ini udah punya bakat memasak, hobi juga gitu ya. Tapi sebelumnya ada kegiatan lain selain akhirnya membuka usaha ini juga nggak sih?
ada kegiatan lain. Jadi waktu di 2020 itu kita masih ada kesibukan di kegiatan yang lain. Makanya kita berani wanita coba karir juga dong ya. kita berani cobanya di frozen food. Jadi kalau frozen food tuh tanpa resiko karena maksimal expirednya 3 bulan. Kemudian asal suhunya tetap di 17. Artinya tuh di awal juga ada semacam kayak riset juga nggak sih Bunda Indra? Oh ini kan karena punya kegiatan lain yang juga harus dikerjakan gitu, yang akhirnya menciptakan produk-produk frozen. Ada riset juga nggak sih kenapa akhirnya oh ini harus produk frozen nih, apa-apa aja yang bisa kita buat jadi produk frozen, itu di awal ada? Ada, karena kita olahan, saya kan orang Aceh besar asli. Jadi orang Aceh besar itu kan dominan dengan si rebuhnya ya. Betul. Si rebuh, kita pertama buka open order itu si rebuh. Tapi banyak peminat tadi, jadi kita buka olahan daging pertama. Aneka olahan daging sama sambal goreng. Kalau sambal goreng kan juga nggak mesti dibuat setiap hari. Dibuatnya bisa per minggu, bahkan bisa per bulan, karena expirednya lebih lama. Kemudian kita itu saya mulai dari si rebuh, kemudian bakso, itu masih dari olahan daging ya. Dari daging. Produk utama memang olahan daging dulu gitu ya, bakso dan juga si rebuh itu tadi. Kok kepikirannya bakso atau si rebuh gitu? Karena apa itu karena jadi makanan favorit keluarga atau memang ini memang dicari-cari banyak orang waktu itu? Iya, sebenarnya bukan favorit keluarga juga, tapi bakso itu kan setiap saat orang nggak pernah bosan. Kemudian dari bakso itu bisa diolah untuk berbagai macam lagi ya, mulai dari sop dan lain-lainnya. Jadi kita di situ mulai membuat bakso. Jadi udah perkirakan juga ya, ini bakso nih dia bisa dibuat berbagai macam makanan ya, akhirnya juga ini jadi banyak dicari oleh banyak orang gitu. Kemudian jajanan anak-anak kan lebih gampang bakso. Bakso goreng, bakso ini gitu ya. Dan ini bakso sehat gitu bakso ya. Sehat. Yang memang aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak gitu. Jadi pada saat pandemi itu udah mulai usahanya. Atau memang ya kalau memang pengen lagi open order aja? Masih di open order, 2022 kita masih open order. Jadi kapan sukanya Bunda Indra aja gitu ya, open order, open PO baru buat ada gitu ya. Tapi kita terkena jadi beban juga pada saat orang meminta barang kita nggak ada barang, kan kasihan. Kasihan karena bangsa pasar kita itu memang ibu-ibu muda perkotaan. Maksudnya ibu-ibu muda yang kesehariannya sibuk bekerja, jadi tidak sempat memasak, tidak ada waktu. Targetnya makanya, itu ya, pasarnya ke situ. Pasar kita ke situ. Jadi benar-benar bisa membantu juga ya ibu-ibu pekerja untuk bisa tetap dapurnya tetap mengepul dengan produk-produk yang didapatkan dari Putra Food gitu ya. Wah, luar biasa. Nah jadi open PO di 2022 masih open PO. Masih open PO di pertengahan. Di pertengahan. Nah kemudian kepikiran sampai ini harus kita produksi continue. Kita nggak open order lagi. Kita harus ada produk ready. Itu kapan? Di bulan 7 2022 itu kita 2020 itu kita udah mulai continue. Itu udah kita ready-kan. Cuma masih beberapa varian. Saat itu berarti varian yang tersedia itu apa aja? Pertama bakso, si rebuh sama kemamah. Sama kemamah. Ini memang makanan yang kalau ibu pekerja itu mau beli karena dia enak, kapan aja dimakan, ketemu sama nasi panas sudah Jadi sambal goreng memang dari dulu juga kita dari awal sudah ada gitu ya. Udah ada. Jadi di 2022 Juli itu sudah mulai ada barang ready. Nah itu gimana tuh produksinya itu per minggu, per bulan, dan berapa banyak? Untuk frozen food sendiri kita masih produksi per bulan. Per bulan. Jadi sebulan sekali
Waktu itu kita masih sedikit ya, masih 30 pack masing-masing varian. Kemudian kita lanjut banyak permintaan, Bu, kami mau daging masak putih, mau bistik, jadi kan macam-macam. Oh, nggak ada salahnya langsung aja berbarengan sekali produksi gitu. Jadi kita produksinya sebulan sekali karena masa expirednya frozen food itu sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan dengan suhunya tetap di 17. Minus 17. Jadi itu Bunda Indra kerjain sendiri atau memang udah ada yang bantu dari awal itu untuk produksi? Tadinya waktu kita open order, kita bekerja dengan anak-anak. Walaupun memang banyak yang teman-teman mengatakan mempekerjakan anak di bawah umur. Tapi bukan. Penasaran usia anak-anak berapa sih? Ada yang SMP, ada yang SMA waktu itu. Jadi kan masih dianggap anak di bawah umur. Tapi sampai diledekin gitu ya? Sebenarnya kita membiasakan aja. Membiasakan. Cuma kan waktu open order juga belum banyak-banyak. Betul. Setelah kita rutin, kita mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga di tetangga sekeliling kita. Jadi sekarang kita ada 4 orang ibu rumah tangga, kemudian ada 2 orang yang laki-laki. Wah, luar biasa. Malah sekarang akhirnya membuka lapangan kerja ya, untuk orang lain ya, membantu. Alhamdulillah gitu ya. Artinya sekarang itu kita udah punya loyal customer ya untuk produk-produk ini. Nah, itu di awal untuk membangun itu ya. Pasti kan kalau setiap usaha itu enggak, meskipun tadi Ibu awalnya mulai dari open order, open PO dulu gitu ya. Tapi kan tentu harus mencari customer lebih luas lagi gitu. Nah, itu apa triknya dari Bunda Indra untuk melakukan marketingnya lah gitu, bisa dibilang? Ya. Nah, di awal kan saya udah cerita bahwa kita ini sasarannya ibu-ibu perkotaan ya. Ibu-ibu perkotaan. Jadi kalau di Aceh itu kan memang lingkup pekerjaan itu di pegawai negeri ya. Iya, betul. Di pegawai negeri. Atau jadi, perbankan ya. Perbankan, guru, pokoknya semua itulah. BUMN. Jadi kita upayakan setiap kantor dinas pemerintah itu ada reseller kita. Ada reseller kita, dengan menawarkan kepada reseller, kita menghubungi langsung. Kira-kira ini siapa ya yang mau gitu, yang orang kita kenal di salah satu instansi itu. Jadi nanti mereka yang dari mulut ke mulut ya, akhirnya ketularan juga pesan di Putro Food gitu ya. Benar. Ada apa sih tantangan yang paling Bunda Indra rasakan gitu, yang ya paling berkesan gitu, yang akhirnya ini produk-produk yang kita hasilkan ini memang kita harus penuh perjuangan gitu. Tantangan kita tetap di kemasan. Kemasan? Ya, kemasan. Kemasan, kemudian desain-desain label, itu kita tantangan. Kemudian tantangan terbesar saya itu online-nya. Masalahnya kan saya galtek ya. Masih. Nah, ini tantangan terbesar sekarang ya. Tantangan terbesar itu. Tapi anak-anak kan udah mahir juga ya pasti sama teknologi sekarang. Ya, sudah mahir. Dan sekarang alhamdulillah kita anak kalau dulu membantu, sekarang mereka udah bekerja. Jadi untuk administrasi semua udah anak-anak yang tangani. Jadi posisi mereka di karyawan. Di karyawan ya. Jadi ada yang untuk tim digitalnya ya, untuk promosi di Instagram, Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang mengatur keuangan, administrasi gitu ada. Sekarang anak-anak udah nggak kita libatkan lagi di produksi. Anak-anak karena udah punya karyawan sendiri tadi ya. Udah 6 orang ya kita tadi. Wah, luar biasa sih, udah rame itu. Tapi kita masih freelance ya. Belum ada yang tetap ya. Karena nanti juga disesuaikan nggak sih sebenarnya, kadang-kadang kan ada kebutuhan produk kita tuh banyak karena banyak orderan gitu ya. Jadi perlu nambah orang itu juga. Kita nambah juga. Itu kita kebiasaannya di Ramadan. Di Ramadan. Di Ramadan. Itu kita memang grafiknya jauh tinggi di Ramadan. Jadi ada masa-masa tertentu memang yang banyak sekali permintaan dari customer kita, salah satunya di Ramadan. Gitu. Selain di Ramadan, kapan lagi biasanya? Ramadan udah tuh Lebaran Haji, kemudian musim haji.
musim keberangkatan haji. Itu untuk dibawa ke sana ya? Iya, dibawa ke sana produk kita. Biasanya apa itu ke Mama? Yang sering dibawa sambal goreng kentangnya, Sambal goreng kentang kita. kemudian ke Mama Sunti, juga bumbu rujak. Bumbu rujak. Bumbu rujak itu oke, jadi sampai juga ya ke Arab. kalau dari penjualan kita itu sudah termasuk best sellernya. Best seller karena produk yang paling sering kita produksi. Oke, jadi kentang goreng, bumbu rujak, dan ke Mama. Iya. Oke, itu memang produk andalannya dari Putra Food, Iya, gitu produk ya. andalan Putra Dari Food. tadi ngomongin Putra Food, tapi Putra Food ini nama anak atau gimana ya? Inspirasi dapat namanya dari mana ini, Bunda Indra? Jadi inspirasi, kebetulan anak saya 3 orang perempuan. Oke. Kalau di Aceh kan kalau perempuan itu putro ya. Iya, betul, jadi betul. Putra Food gitu. Jadi rintisannya dari mereka bertiga. Oke, jadi anak-anak ini juga kayaknya udah jago masak juga ya? Karena ikut Bunda terus. Tapi sekarang mereka udah nggak diproduksi Nggak lagi. diproduksi lagi nggak diproduksi. gitu ya, karena Tapi sekarang- saran-saran mereka juga masih sangat berfungsi lah. Karena kan mungkin mereka kan sekarang jadi anak mudanya di zaman sekarang gitu ya. Iya. Penting banget untuk Bunda Indra tahu kebutuhan anak-anak sekarang itu kayak apa sih ya kemauannya gitu ya. Iya, Nah, benar. jadi antusias anak-anak ini juga benar-benar support berarti untuk Bunda Indra. Iya. Oke. Nah, jadi selain anak-anak siapa lagi yang berpengaruh besar untuk bisnis usaha ini? Suami. Suami. Oke, mendukung sekali. Suami, kemudian keluarga dekat saya itu semuanya reseller. Oke, reseller. reseller. Oh, artinya ini juga udah membuka reseller. Iya, kita buka reseller. Jadi misalnya ada keponakan yang karyawan UIN, jadi reseller di UIN. Jadi sekali kita naik status itu di semua reseller itu naik gitu. Oke, kita udah punya berapa reseller berarti ini sekarang? Kita sekarang udah punya 25 reseller. Wow, udah banyak sekali 25 reseller, dan itu menyebar di kota Banda Aceh aja atau memang sudah ke kabupaten kota juga? Ada di kabupaten kota, kemudian ada di Medan. Oh, sudah sampai di ya, Medan. dan juga ada di Bali. Jauh sekali sampai ke Bali. Kalau di Oke. Bali itu ternyata kan susah cari makanan halal katanya. Betul. Ya. Saya belum pernah ke Bali Belum juga. pernah ke sana tapi udah punya reseller di sana ya? Udah punya reseller di sana. Kebetulan itu orang Aceh, Oke. suaminya orang Aceh. Jadi begitu lihat produk kita sesuai, jadi reseller di sana. Oke. Jadi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dari reseller ini tercover dari 6 karyawan yang sekarang ya? 6 karyawan. Luar biasa nih trainer yang ada di rumah saat ini menyaksikan kita. Udah sampai ke Bali ya, ke provinsi tetangga, Medan, dan kabupaten kota di Aceh. Kalau di Aceh kita udah menyebar sampai ke 23 kabupaten kota atau ada titik-titik tertentu aja? Alhamdulillah udah menyebar. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Nah, itu awalnya gimana ceritanya untuk membangun reseller yang di luar? Kalau yang di sini tadi memang dari saudara-saudara terdekat juga gitu. Ya. Nah, kalau yang di luar? Di luar itu ada teman-teman dekat. Teman-teman dekat juga. Teman-teman dekat. Kemudian kayak misalnya di luar kota, di luar Aceh, itu kan mereka pernah kuliah di Banda Aceh misalnya, atau mereka pernah kerja di Banda Aceh. Jadi mereka kangen akan kuliner Aceh. Jadi mereka minta kirim, nanti mereka juga posting gitu, kok bisa dapat makanan Aceh, kan ada teman-temannya lagi. Betul. Kalau mau pesan ya udah melalui saya aja gitu katanya. Oke. Jadi begitu. Akhirnya mereka jadi resellernya Ya, gitu jadi ya. resellernya. Oke, nah ini Bunda Indra kan semuanya resep asli dari Ya. Bunda Indra Ya, pasti ya. benar. Karena meskipun ini makanan khas daerah misalnya kayak si rebus dan lain sebagainya, tapi lain tangan yang memasak pasti lain rasa Ya, gitu ya. benar. Nah, untuk menjaga rasa yang otentik yang punya Bunda Indra gitu ya, Ya. itu gimana? Kan sekarang punya 6 karyawan, itu Ya. apa yang jadi hal yang wajib, apa bumbunya yang racik harus tetap Bunda Indra? Ya, yang racik bumbu itu tetap saya, itu adalah kode etiknya. Kode etiknya Kode gitu ya? etik. Oke. Kemudian walaupun karyawan kita ada, kita tetap harus mengawasi. Misalnya untuk bumbu-bumbu kita kan SOP-nya udah ada nih. Ya. Untuk 1 kilo rendang atau 1 kilo olahan lain, apa bumbunya kita udah ada. Jadi cara mengolah bumbu semua yang kita ikut
tanpa berbicara. Oh, Tanpa berbicara. oke. Jadi karyawan kita nggak bertanya juga kenapa mesti begini atau kenapa mesti begitu. Iya. Mereka nggak bertanya. Nggak bertanya gitu ya. Jadi Oke. kode-kode etik itu yang harus kita jaga sendiri. Kecuali pada anak-anak. Pada anak-anak kita akan sampaikan, misalnya sambal goreng ya, sambal goreng kentang, mungkin semua orang bisa goreng kentangnya. Betul. Itu kalau Lebaran di puasa itu kan orderan membludak ya. Jadi untuk sambal goreng kentang itu banyak yang goreng kentang dan saya tidak perlu awasi lagi. Tapi pada saat pengadukan menjadi sambal gorengnya, tadi kan masih keripik kentang ya. Iya, betul. Masih keripik kentang. Pada saat pengadukan sambal gorengnya, jadi saya memang harus satu kuali gitu. Maksudnya nggak bisa dibuka banyak. Nggak bisa dibuka banyak. Nggak bisa dibuka Oke. banyak. Karena kadar karamel gulanya hanya saya yang tahu. Dan saya mengajarin anak-anak. Oke. Tapi bukan di depan publik. Oke, karena ini kan rahasia Ya, gitu ya. rahasia. Nah, artinya memang semuanya itu udah ada takarannya Udah dari ada Bunda Indra takaran. sendiri Ya. gitu ya, dan dijamin ini memang rasa otentik Ya. bumbu rahasia dari Bunda Indra Ya. sendiri gitu ya. Ya. Wah, jadi untuk menjaga rasa dan sebagainya udah dijamin ya. Alhamdulillah. Karena nggak dari tangan yang lain ya. Nggak tangan Jadi yang lain. teman-teman karyawan yang lain itu tugasnya mereka membackup aja atau gimana? Mereka ikut membantu, misalnya mengaduk, kemudian potong-potong, misalnya kayak daging gitu. Itu kapasitasnya 1 kilo berapa potong, mereka udah tahu gitu. Cara potong dagingnya udah tahu, cara cucinya bagaimana. Oke. Itu pakai training dulu nggak sih waktu itu Bunda Indra? Kita karena pakainya ibu-ibu rumah tangga, Yang jadi udah paham juga ya cara memasak tinggal ya? mengarahkan. Oke. Kemudian kita juga sering membuat pertemuan atau sosialisasi kepada karyawan. Misalnya kita ini ada kunjungan tim halal ya, tim sertifikasi halal. Iya. Kemudian BPOM. Jadi kita harus mengarahkan apa yang kita dapat kepada karyawan. Oh, oke. kepada Jadi karyawan. Bunda Indra ini aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu ya, edukasi kemudian diarahkan ke teman-teman karyawan gitu. Ada kendala nggak sih dalam memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada karyawan sendiri gitu? Banyak kendala, kendalanya kendala apa karena karyawan kita kan bukan karyawan suatu perusahaan yang memang status pendidikannya harus apa gitu ya. Kita di karyawan itu memang mereka membantu saya membantu mereka. Karena mereka yang karyawan sama saya ada yang single parent, ibu rumah tangga yang betul-betul single parent. Jadi kita harus membaca juga psikologinya beliau bagaimana. Karena kalau dalam karyawan kita betul-betul sangat membutuhkan. Kalau bisa karyawan itu jangan ganti-ganti. Jadi bagaimana kita mengkoordinir karyawan itu sendiri. Jadi untuk menciptakan rasa nyaman ya antara owner dengan karyawan juga harus dibangun di sana. Berarti komunikasinya juga harus baik dong ya di sini. Ya, harus baik. Itu bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah. Saya rasa membentuk tim itu adalah pekerjaan berat. Dan saya juga mengarahkan kepada anak-anak saya harus sangat berhati-hati karena itu sangat sensitif. Betul. Jadi itu yang salah satu tips ya untuk menjaga komunikasi kita dengan karyawan, begitu untuk membantu bisnis kita juga tetap berjalan lancar ya. Betul. Jadi itu harus semuanya dijaga, hal yang sensitif ya, gitu. Oke. Ini tadi udah sempat juga disinggung oleh Bunda Indra. Kalau produk-produk ini adalah produk-produk sehat, kemudian juga sudah tersertifikat halal gitu. Oke. Itu mudah nggak sih sebenarnya ngurusnya? Karena mungkin trainer di rumah nih ada kepikiran juga kalau di bidang kuliner, selain dia rasanya enak dan dijamin sehat, salah satu yang harus dituntut sekarang kan masalah kehalalannya gitu. Itu gimana Bunda Indra? Mungkin untuk yang produk kering atau izin PERT itu memang mudah karena masih gratis ya. Masih gratis, tapi untuk produk olahan daging dan ayam itu berat.
Pertama kita harus membayar. Jadi alhamdulillah kita sering ikut pertemuan, kemudian ikut organisasi dan juga ikut binaan gitu ya. Kebetulan kita salah satu binaan damping juga selain dinas-dinas di Aceh. Jadi kita di damping terpilih untuk mengikuti sertifikat halal untuk produk olahan daging dan ayam. Olahan daging dan ayam. Jadi di situ kita dapat gratis juga, free jadinya, Free nggak juga berbayar. jadinya gitu ya. Nah itu caranya gimana? Mungkin teman-teman di rumah jadi penasaran, itu kok bisa sih bisa ikut organisasi begitu ya. Peluang-peluang itu awalnya Bunda Indra dapatkan dari mana? Pertama dari mulut ke mulut, rekomendasi dari teman-teman juga, kemudian dari dinas-dinas terkait. Kayak di Balai Perindustrian, mereka juga ada sertifikasi halal. Jadi itu yang kita ikuti. Oh oke, jadi memang perlu terbuka ya? Iya, Jadi sangat untuk mendapatkan informasi itu kita membuka diri gitu ya. Jadi lebih mudah dapat kayak informasi organisasi apa sih yang bisa kita ikutin supaya bisa membantu kita upgrade ilmu ya. Kemudian untuk mengurus sertifikasi halal dan lain sebagainya gitu. Nah apa aja sih sebenarnya Bunda Indra yang dibutuhkan ya kalau kita bisnis di bidang kuliner ini yang perlu kita penuhi ya selain tadi sertifikasi halal dan PIRT tadi? Kalau sebenarnya yang paling perlu lagi izin edar POM. POM, oke. BPOM ya. Itu Putrofood belum dapat karena itu harus terpisah antara produksi antara dapur rumah tangga dengan dapur produksinya. Oh, oke. Berarti kita sekarang belum punya rumah produksi sendiri? Belum punya, masih campur. Oke, masih berarti ini diproduksi masih di rumah pribadi. Iya. Oke. Jadi itu masih terkendala ya untuk mengurus izin edarnya. Izin edar. Oke. Nah, tapi udah punya target ya pasti Bunda Indra ya untuk punya rumah produksi sendiri udah ada ya? Udah punya target karena juga udah ada rekomendasi dari beberapa teman-teman yang juga mereka misalnya menaikkan berita tentang Putrofood. Mereka rekomendasi karena kendala terbesar di Putrofood sekarang itu aja sebenarnya. Kalau kita udah punya itu lebih mudah lagi ya untuk bisa expand ya keluar gitu ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya apa yang diharapkan dari Putrofood punya rumah produksi sendiri supaya dapat izin edar tuh bisa lebih cepat lagi ya. Mudah-mudahan. Nah, pemirsa di rumah ya teman-teman yang sedang menyaksikan Lokalpreneur, pasti yang sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya juga sih sebenarnya anak muda yang ingin berbisnis di bidang kuliner gitu ya. Nah, itu gimana Putrofood itu menjaga konsistensinya ya untuk bisa tetap eksis gitu. Ya, jadi Putrofood sendiri itu memang bergerak di bidang kuliner tradisional, tapi bukan khusus Aceh. Kita tradisional Aceh khususnya, umumnya Indonesia ya. Jadi insya Allah kuliner-kuliner daerah lain kita juga berusaha. Cuma sistemnya masih berdasarkan orderan. Kita sediakan berdasarkan orderan. Itu kemarin Putrofood ada di order kuliner khas Sunda. Kuliner khas Sunda. Jadi kita sediakan. Kemudian kami sangat berharap kepada anak muda sekarang. Itu kuliner kita tradisional sudah hampir punah rasanya. Hampir punah malah gitu ya. Jadi nggak ada yang masakin lagi gitu ya sekarang ya. Kita kan udah masuk makanan yang lain ya. Jadi kami berusaha melestarikan kembali. Wah, ini niat baik banget gitu ya untuk bisa mengembalikan kuliner khas kita Aceh gitu, dan kemudian ini jadi satu produk makanan yang memang harus diminati juga oleh anak-anak Aceh sekarang gitu ya. Ini Bunda Indra banyak banget nih produk-produk yang ada di studio kita hari ini. Kita sebenarnya udah punya berapa banyak produksi? Kita udah punya banyak produk, mulai dari olahan daging. Untuk sekarang ini kita baru masuk di 2024 untuk produk orderan kue kotak dan nasi kotak. Oh oke. Jadi kurang lebih ada berapa nih ya? Ada bakso, ada sirbu, ini ada apa lagi ini? Ada bistik daging juga. Ya ini yang
khas Aceh bukan ya? Bukan Bukan. khas Aceh ya? Bukan khas Oke, Aceh. itu tadi yang katanya kita juga harus tahu produk-produk luar yang diminati banyak orang gitu ya. Ada bistik daging, ada rendang, ada ayam tangkap, ini bakso tadi ya, kemamah. Nah ini untuk ayam tangkapnya juga udah dilengkapi sama ini ya? Ya, jadi Bunda ya? pembelanjaan ayam tangkap kita udah sediakan rempahnya Rempahnya langsung. juga sudah disediain. Nah, ada bumbu rujaknya, kemudian sambal goreng. Nah, ini yang kue-kue kotak tadi ya. Nah, kue kotak itu by request juga atau memang kita punya produk khusus kuenya? Kue apa aja gitu? Tadinya kita punya produk khusus. Ini saya buka ya, Bunda produk ya? khusus tetap tradisional, yaitu ada roti seep, bororom, timpan, kemudian ada lempeng. Tapi setelah kita jalani, banyak permintaan yang lain. Permintaan yang lain itu apa Bunda? Itu ada tahu isi, ada bakwan, macam-macam. Tapi Putra Food tidak kuasa untuk semua jenis kue itu. Nah, kalau yang ini nih isinya nona manis. Nona manis ya. Di sini nggak ada namanya ya. Nah, ini salah satu kue yang diproduksi oleh Putra Food untuk isian dari snack box ya. Nah, tapi selain snack box ini juga diperjualbelikan juga nggak? Misalnya mau pesan bukan berbentuk box gitu ya, tapi kita mau pesan banyak itu boleh juga. Ini tadi apa namanya kue? Nona manis. Nona manis ya. Apalagi kita punya Bunda? Banyak kuenya. Banyak ya? Ada risolers, ada tahu. Ada tahu juga. Tahunya kita namain tahu gendut, jadi sesuai dengan orangnya. Jadi penasaran yang mana ya tahu gendut ya? Yang paling berat ya? Yang paling berat. Oh, ini kayaknya. Itu. Coba kita buka dulu ya. Tahu gendut kayak apa sih ya? Aduh, ini sealnya kuat banget nih. Nah, ini frozen juga atau? Enggak, kita by orderan masih kalau untuk kue. Oh, untuk kue by order ya? Iya. Ini agak sulit dikit nih. Iya. Nah, kalau untuk harganya nih, untuk yang kue-kue dulu nih, berapa sih kisaran harga yang dibanderol Putra Food? Nah, ini dia kue tahu gendutnya ya, gendut-gendut banget. Lengkapin dengan saus juga. Sudah ada sausnya juga. Nah, ini gendut-gendut banget nih. Harganya berapa nih segendut ini, Bunda? Itu di harga 4.000. 4.000. Ini dijualnya bisa per piece kayak gini atau per box? Per orderan masih. Per orderan. Ya, per orderan. Oke. Jadi kalau mau satu box kayak gini muatnya sampai 5, cuman muatnya saking gendutnya gitu ya. Jadi dikali 4 aja 20.000 gitu ya. Itu ya. Teman-teman di rumah luar biasa nih. Ada kue-kue lain juga. Tapi tadi tetap juga ada yang nggak kuasa dibuat juga gitu ya. Jadi tinggal kalau misalnya mau pesan kue gitu ke Bunda Indra, tinggal kita WhatsApp pengen kue apa gitu, baru nanti yang ini yang boleh gitu berarti. Ya boleh. Untuk kue, kenapa kita masih saya bilang tadi nggak kuat, belum kuasa untuk membuat semua kue. Jadi kita di 2024 ini ada kontrak dengan salah satu yayasan, itu sampai sebulan kita yang menyediakan kue pagi dan siang. Pagi dan siang. Otomatis kalau produk Putra Food semua saya nggak sanggup. Orang juga bosan, jenuh ya. Jadi kita harus mengatur, meminta kepada UMKM lain. Jadi support teman-teman juga gitu ya? Support teman-teman juga. Karena kalau untuk sebulan, bahkan ini udah 2 bulan mereka tetap sama kita. Jadi otomatis kita harus mencari untuk wilayah Banda Aceh besar. Dan bahkan kita terima juga kalau misalnya dari PD ada juga UMKM yang mau kirim, kita terima untuk wilayah terdekat. Wah, ini luar biasa nih Putra Food ini ternyata menjanjikan sekali ya, tidak hanya berdiri sendiri tapi juga mensupport teman-teman UMKM lainnya gitu ya. Karena memang orderan banyak banget ya. Alhamdulillah gitu ya. ada orderan. Alhamdulillah. Itu tadi untuk kue-kuenya. Sekarang kita mau review bumbu rujaknya nih ya. Aduh, saya ambil dulu ini bumbu rujak. Teman-teman di rumah juga mungkin udah mulai kenal ya. Ini udah mulai dijual di supermarket juga gitu ya, di banyak tempat.
dan baru tahu mungkin ownernya ini nih yang ada di Lokalpreneur hari ini. Nah, ini untuk bumbu rujak. Ini karena ini salah satu produk bestseller. Nah, ini racikan khas Bunda Indra juga dong. Iya, racikan khas. Oke, apa yang membedakan dengan bumbu rujak lainnya? Ya, kita kentalnya. Jadi kita gula merahnya tanpa campuran air sedikit pun. Oh, oke. Jadi daya tahan dari bumbu rujak itu masa expirednya lebih lama karena tidak bercampur air. Kemudian Kak ada juga nih yang nanya untuk bahan pendukung lain, misalnya seperti cabai rawit, asam jawa gitu ya. Jadi memang kita olah seminimal airnya. Oh, oke. Jadi komposisinya ini memang di sini ada gitu, tapi memang cara meraciknya itu yang berbeda dan kemudian tanpa ada campuran air tadi. Tanpa campuran air. Oke. Jadi dari segi harga jadi lebih mahal dong ya, Bunda ya? Standar. Ini berapa nih kita? 30.000. 30.000. Kalau untuk reseller kita berikan 25.000. 25.000. Mereka bisa jual lagi dengan harga 30.000 gitu ya. Wah, nah ini ternyata memang hal-hal yang mungkin kita nggak kepikiran ini bisa jadi satu bisnis ya, satu usaha. Tapi Bunda Indra sudah lakukan dan ini jadi produk bestseller. Kan kalau saya nih nggak kepikiran Bunda bikin sambal rujak kemudian dijual, nggak kepikiran gitu. Itu saat itu kepikirannya kenapa coba? Kepikirannya pertama ada keponakan yang tinggal di Jawa, di Pulau Jawa. Jadi bilang bumbu rujak di sini nggak sama dengan yang di Aceh. Kenapa? Kalau di sana ada yang bau kencur, ada yang bau terasi, ya kan? Jadi pingin. Jadi kami buatlah bumbu rujaknya. Karena lihat-lihat orang memang udah masukin situ di tempat-tempat yang begitu, jadi kami masukin, kami kirim ke sana. Sampai di sana itu dengan selamat, tidak tumpah, tidak berjamur, ya kan? Kemudian baru kita, banyak juga ini kawan-kawannya yang minta, enak rasanya. Jadi disitulah kepikiran kita untuk jual bumbu. Oh, ini ternyata bisa kita jual gitu ya, dan akhirnya jadi produk bestsellernya Putra Food. Ya, bumbu rujak Aceh memang khas Aceh ya, berbeda dengan produk-produk bumbu rujak dari daerah lain gitu. Jadi ini udah sampai kemana aja? Udah ke Bali udah pasti ya, karena punya reseller sana ya. Bali udah pasti. Oke. Wah, sampai ke Arab juga ya tadi ya? Arab. Yang naik haji nggak mau ketinggalan ngerujak di Masjidil Haram. Biasanya ibu-ibu suka ngirim juga untuk anak-anaknya ke Mesir, ke Madinah, anak-anaknya yang kuliah. Memang target kita sendiri itu dengan visi Putra Food sendiri menduniakan kuliner khas, kuliner tradisional Aceh khususnya, Indonesia pada umumnya. Jadi kita sekarang masih kejar bagaimana cara ekspor. Karena kalau selama ini kita belum ekspor ya, tapi pengiriman dari pembeli langsung. Pembeli langsung ya, mereka jadi oleh-oleh mereka sendiri gitu ya. Kita belum jual langsung ke negara lain gitu ya. Nah itu kendalanya apa? Kalau kita mau ekspor itu ada kendala tersendiri nggak yang harus memang kita hadapi sekarang? Banyak kendalanya. Kita harus mengikuti negara tujuan, aturan-aturan mereka bagaimana. Kemudian yang paling dilihat kali masa expirednya. Masa expirednya. Kemasan juga ya? Kemasan. Jadi nanti ini lagi kita pelajari bagaimana cara ekspor gitu. Sehingga kita bisa upgrade nanti kemasan dan lain sebagainya gitu sampai nanti bisa diekspor. Ya mudah-mudahan ya. Karena kan ini kita membawa nama Aceh ya. Makanan Aceh dikenal di kancah dunia. Ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan yang jadi visinya Putra Food tercapai ya Bunda ya. Ini untuk yang bumbu rujak. Kita spill lagi produk lain. Ini yang juga jadi produk utama ya. Dari awal Putra Food itu udah ada yang namanya sambal goreng kentang. Nah, ini apa sih yang bedain dari sambal kentang yang lain? Karena kan banyak juga ya. Sebenarnya sama aja dengan sambal goreng kentang yang lain. Cuma kenapa kita terinspirasi buat sambal goreng kentang? Itu makanan populer, banyak peminatnya banyak peminat, tapi membuatnya repot.
Oh iya betul. Membuatnya sangat repot. Potong kentang dulu ya, terus diiris-iris dulu, banyak kerjaannya ya. Banyak kerjaan. Jangan kayak ibu-ibu muda, ibu-ibu yang di rumah juga males ya bikin ini. Yang males buatnya. Oke. Tapi ini packagingnya udah bagus ini. Iya. Nah, ini kenapa beda sama yang lain ya? Kita udah punya packaging bagus. Jadi salah satu binaan dari Dinas Provinsi, jadi kita dapat bantuan packaging. Oh, dapat bantuan packaging. Nah, ini salah satu keuntungan yang difasilitasi oleh pemerintah ya saat ini ya dari packaging. Nah, ini udah menarik banget dan ini udah sekelas produk-produk yang ada di swalayan ya di supermarket gitu. Nah, kalau untuk harganya bersaing juga nggak sih ini? Harganya kita beda 2.000 dengan kemasan biasa. Karena kita konsultasi dengan pihak dinas terkait bahwa packagingnya ini harganya sekian. Cuma kita harus cetaknya dalam ribuan. Semakin banyak cetak semakin murah gitu ya. Cuman kita masih terbatas untuk itu. Tapi kalau untuk untuk produksinya sendiri ini kita setiap bulan bisa sampai berapa banyak ini piece? Itu setiap bulan sampai 300. Tapi kalau hari-hari tertentu kayak puasa itu sampai 2.000-an. Sampai 2.000-an. Luar biasa ya. Dan itu bisa tercover dengan 6 karyawan? Tidak. Itu kalau puasa kita tambah karyawan. Tambah karyawan. Kita tambah karyawan ya. Luar biasa, dan ini tinggal dimakan aja nih teman-teman ya dengan nasi panas aja, nasi putih panas udah enak banget. Dan ini isiannya cuma kentang aja itu? Kentang sama kacang. Sama kacang ya? Nah ini yang menarik nih. Ini udah masuk kemana aja nih? Itu di Suzuya lagi proses, kemudian Indomaret lagi proses, minimarket lokal lain banyak yang udah banyak masuk. Yang udah, betul. Saya udah pernah ketemu nih. Oke, ini kue-kue tadi. Nah, kita nih yang ke frozen food yang lain nih ya. Tadi bakso udah pasti gitu ya. Ini tadi rendang ya. Ini kan banyak banget ini ya. Yang dikerjain bunda semua yang bikin bumbunya, dan ini sekali produksi saja kah? Atau memang ada jadwal sendiri? Oh, hari ini kita bikin bakso, hari ini kita bikin rendang, hari ini kita bikin ke mamah gitu? Iya, harus terjadwal. Karena kan tadinya jadi karyawan saya yang perempuan itu ada 4 orang, minimal kalau satu hari itu 4 macam bisa produksi. 4 macam untuk yang frozen food ini ya. Jadi 4 macam. Jadi saya hanya kontrol, mereka yang melaksanakan. Nah ini ke depan ada kepikiran juga nggak sih Bunda untuk upgrade kemasan gitu ya? Karena ini kan kita masih dalam bentuk ini ya, di dalam apa sih namanya ini Monoyu sih sebenarnya nih ya. Apa sih namanya ini tempatnya nih? Wadah inilah ya, wadah sekali pakai gitu ya. Dan ini memang biasa digunakan untuk frozen food gitu. Ke depan kita mau ini lagi ya, upgrade lagi ya, supaya lebih mudah juga kalau mau dikirim keluar ya. Mudah dikirim keluar. Sayang banget. Wah, keren banget nih produk-produknya. Tapi ada nggak sih momen-momen yang Bunda cari inspirasi, kita harus tambah lagi nih produk-produk apa yang harus kita produksi? Kita itu pada dasarnya permintaan pasarnya sendiri permintaan pasar. Jadi sekarang banyak yang udah minta bumbu rujak pliu. Bumbu rujak pliu. Itu kayaknya cuma ada di Aceh kan ya? Karena pliu cuman kita yang produksi. Terutama orang Aceh yang di luar itu pada minta bumbu rujak pliu. Karena kita ada satu orang yang pesan, orang Aceh di Medan itu pertama pesan mereka minta dibuatkan di acara pesta anaknya bumbu rujak Aceh. Juga mereka minta bumbu rujak pliu. Jadi bumbu rujak pliunya kalau ini kan kita langsung kirim mau berapa kilo gitu ya. Mau berapa kilo, cara penyajiannya langsung mereka tinggal apa aja. Juga mereka minta untuk pliunya bisa awet kayak gini juga. Itu adalah tantangan baru bagi kami. Tantangan baru gitu ya. Tantangan baru bagi kami. Dan ini
lagi di riset dulu ya, lagi gimana nih di-riset. cara bikinnya ya. Oke, ya mudah-mudahan cepet ya bisa Ya. nanti launching produk barunya. Ya. Nah, terus Bunda Indra, ini kan produk-produk yang banyak yang juga produksi ya, Ya. seperti ini. Nah, untuk menjaga persaingan itu apa trik ataupun tips dari Bunda Indra untuk menjaga bahwa wah ini memang khas kita dan kita tetap eksis itu apa? Kita pertama mempertahankan kualitas. Oke. Itu kualitas tetap kita pertahankan. Kemudian reseller, jangan sampai ada miskomunikasi dengan reseller, dengan yang bekerja. Jadi kita tetap mereka sebagai teman. Dan juga kita memberikan bonus-bonus untuk reseller. Kalau ada tembus ini ya target ya, dapat bonus. Minimal kalaupun nggak tembus target, kalau misalnya Lebaran, ini kan produk untuk Lebaran rata-rata ya. Iya, betul. Jadi kita bonuskan untuk reseller. Kita bonuskan untuk reseller, untuk yang kerja. Kemudian bagaimana cara supaya yang kerja itu tidak beralih ke lain hati ya. Karena kita tetap setia ya. Pengusaha ini yang paling susah itu orang kerja. Apalagi kayak saya orang kerja dapur yang tidak butuh ijazah. Ya kan, tidak butuh ijazah. Jadi target kami dari Putra Food untuk ibu-ibu yang bekerja itu, mereka betul-betul bisa jadi perempuan yang bisa tampil ke publik. Perempuan yang bisa tampil ke publik. Jadi kita upayakan. Misalnya bagaimana caranya, kalau misalnya ada undangan seminar ini, atau kita daftar sendiri untuk ikut seminar. Kalau ikut seminar, kan owner tidak perlu terlalu berperan. Jadi kita tawarkan ke mereka. Ayo ikut gitu ya. Mereka harus ada keberanian ya. Karena itu jadi modal mereka juga ya. Mau nggak mau kan mereka juga nanti harus mandiri juga ya. Betul. Ada rasa ini nggak sih Bunda, punya saingan gitu ya? Ini atau mungkin dari karyawan sendiri takut jadi pesaing nanti pada saat mereka mau mandiri gitu. Ada rasa itu nggak? Saya tidak ada rasa itu. Gak karena ada, ya? prinsip saya, rezeki mereka yang dititipkan melalui saya. Rezeki mereka yang dititipkan melalui saya. Makanya niat saya, pekerja saya yang ibu-ibu rumah tangga itu berani tampil ke publik. Jadi mereka harus merubah bahwa tampil ke publik itu bukan kodrat seorang wanita. Itu yang saya perjuangkan. Dan itu sekarang apa hasilnya dari karyawan yang sedang bersama Bunda sekarang? Mereka mau ikut seminar, dan saya bekali dengan modal HP-nya tetap terisi, karena kan mereka pasti tanya, Bun, ini ditanya ini gimana, Bun, disuruh isi ini, pasti mereka itu. Jadi HP-nya tetap bisa online gitu, saya masukkan paketnya gitu. Yang penting jalan dulu, berani dulu ke sana gitu ya, nanti kita support apa-apa yang memang mereka butuh bantuan gitu ya. Luar biasa sih sebenarnya, karena untuk menjadi seorang pembisnis itu bukan hanya berpikir bagaimana mengembangkan bisnis sendiri ya, tapi ikut juga membangun orang-orang yang ikut mensupport kita. Wah, luar biasa Bunda Indra. Mudah-mudahan ini jadi syafaat ya nanti ya. Amin. untuk Bunda Indra, dan jadi memudahkan dalam mengembangkan produk-produk dari Putra Food sendiri gitu. Nah, wah luar biasa sih sebenarnya ini. Nah, kalau misalnya untuk produk-produk ini sendiri gitu ya. Ini kan banyak ya, dan diproduksinya udah terjadwal gitu ya. Kalau misalnya ada pesanan banyak gitu ya untuk yang khusus gitu, itu kita kerjakan juga sama-sama dengan teman-teman. Tadi sempat bilang kalau kita juga dengan UMKM yang lain gitu. Nah, artinya itu apa, berkolaborasi atau memang ngambil produk mereka untuk memenuhi kebutuhan kita? Kita ada yang ngambil produk mereka, kemudian ada yang berkolaborasi, mereka nanti bisa bantu juga. Jadi kemudian kalau misalnya orderan kita banyak, itu saya pasti tenaga ahli saya itu kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya itu spot terbesar saya itu. Kakak-kakak semuanya ada di tinggal di daerah ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi kalau misalnya saya dapat catering sampai 1000 porsi, itu kakak saya tetap ikut. Itu kakak saya tetap ikut. Dan pada saat mereka ada, itu pikiran saya sangat plong. Sangat plong ya, karena memang tidak terbeban. Support system terbaik yang mereka gitu ya.
Ya. Oke, kakak-kakak berarti ada berapa orang nih Bunda? Saya punya kakak 4 orang. 4 orang, dan mereka semua ini siap support Siap. kapan aja Iya. Bunda butuh. Wah. Bahkan di puasa pun mereka datang tetap. Oke. Meninggalkan keluarganya demi usaha saya. Oke. Nah, kalau untuk produksinya, ini kan yang daging nih kebanyakan nih. Biasanya kita tuh untuk produksi berapa kilo daging tuh? Kita tadi produksinya per bulan ya. Iya. Satu bulan itu bisa sampai berapa kilo daging? Untuk satu varian itu sampai 5 kilo daging. Sampai 5 kilo daging gitu ya per bulannya Iya. gitu ya. Karena ini banyak variannya. Iya. Nah, selain tadi yang 3 jadi produk best seller, apalagi nih produk-produk yang paling diminati oleh customer? Sekarang kita ke kue kotak sama nasi kotak. Oh, kue kotak sama nasi kotak. Oke, kita tadi belum spill yang nasi kotak ya. Ya. Kita lihat dulu yang nasi kotaknya. Oke, ini luar biasa sih Bunda Indra, banyak banget produknya pemirsa. Jadi, aduh saya jadi bingung sampai sempat kelupa. Ini dia contohnya yang diproduksi oleh Putro Food ya. Ini ada bukulahnya juga ya. Bukan bukulah, istilah kita nasi pate. Nasi pate. Ya. Nah, itu memang bahasa khasnya Bahasa atau? khas. Oke, Aceh besar. Iya. Oke, saya taunya bukulah. Karena ya, kalau ke bukulah itu kita butuh lagi daunnya yang memang betul-betul untuk bukulah. Kalau ini daunnya nggak mesti untuk bukulah, bisa daun pendek. Oh, oke. Nah, untuk satu box ini kita bisa dapatkan mulai dari harga berapa? Kita bisa dapat dari harga 30.000. 30.000. Tapi kami 30.000 sampai 50.000. Tapi kami tidak menutup sesuai permintaan. Misalnya anak SMA nih ada acara, mereka, Bun, kami mau order nasi, tapi modalnya 10.000. 10.000 ayam penyet. Kita bilang misalnya, jangan, yang ada kuahnya. Oke, kita buat ciri khas Putro Food-nya. Jadi kita sesuaikan. Bisa disesuaikan ya. Bisa sesuaikan. Misalnya untuk kuahnya atau sayurnya, kita bisa pergunakan yang ada di halaman rumah kita. Wah, yang penting luar biasa kita bisa ya. memenuhi. Yang penting pokoknya apa yang dipenuhi, keinginan customer dipenuhi gitu ya. Amal banget juga kayaknya ya. Karena pokoknya dia kan kalau mahasiswa kemudian siswa itu kan kalau kue kotak mereka mulai dari 6.000. 6.000. Jadi kita nggak nolak karena di kita itu istilahnya doa tolak rezeki itu nggak ada. No, itu nggak boleh ya. Nggak boleh ditolak rezeki. Tetap kita konsultasi bagaimana kita sajikan dengan menu ini. Jadi mereka juga tahu, oh kami kan 10.000. Udah itu kemasannya yang bagaimana tetap kita buat. Oke. Nah kalau yang ini yang ada sekarang ini berarti yang berapa nih harganya? Itu yang 40.000. 40.000 ya. Atau 35.000. Dengan ayam goreng, rempah ya. Udah, ini pasti Sambal produk kita goreng, ya, ya, sambal produk goreng. kita. Ada sayurnya juga ya, ini capcay sama kuah udang. Jadi itu istilahnya udah 2 macam lauk ya. Ada udang, ada ayam. Oh, oke. Sudah ada kerupuknya juga. Ini kita pakai khas Aceh juga ya. Pisang dan nasi pate. Nasi pate. Oke, dan dapat air minumnya juga. Ini dengan harga 40.000. Nah, dan ini semuanya juga bisa disesuaikan. Ya, kita gitu sesuaikan. Ya. Nah, ini kan biasanya kalau yang buat produk kayak gini ini warung nasi ya. Ya, warung nasi. Tapi Bunda bukan warung nasi, akhirnya punya kepikiran juga produksi produk yang seperti ini ya. Ya, karena kita harus ngikuti trennya bagaimana sekarang. Kenapa? Sekarang Putro Food di 2024, 2023 akhir, kita udah mulai ke perusahaan. Jadi kita udah buat CV, yaitu CV Putro Aceh Berkah. Oke. Kenapa kita buat CV? Karena kita harus menyesuaikan. Seperti cerita saya di awal, sasaran di Aceh ini kan hanya pegawai negeri ya, instansi pemerintah dan BUMN. Jadi mereka kan minta untuk memasukkan makanan ke dinas-dinas. Makanya kita punya ide kayak gini, kemudian kita punya CV yang administrasinya insya Allah lengkap, lagi proses e-katalog. Lagi proses e-katalog. Jadi itu juga memudahkan ketika ada permintaan seperti itu ya, secara administrasi jadi sudah mudah karena kita sudah punya CV gitu ya. Dan
Ibu juga terima catering besar juga ya, Iya, tadi iya, terima kalau misalnya catering kita besar. mau punya acara pernikahan, Iya. sunatan dan lain sebagainya Iya. juga terima. Heeh. Oke, itu kapan udah dimulai? Di 2024. Oh, baru tahun Di ini 2024. dimulai. Oke. Bermulanya dengan ada dinas yang berani ajak kita untuk buat acara buka puasa bersama. Untuk acara buka puasa bersama, kemudian halal bihalal. Jadi setelah itu ya kita berani aja. Udah gitu. expand ke catering juga Iya. gitu ya. Berarti sekarang udah berapa orderan catering nih kita terima? Udah beberapa orderan. Udah beberapa Udah orderan beberapa ya. orderan Artinya ini kita. continue akan terus ya Iya. berlanjut ya. Wah, mudah-mudahan semakin besar nih ya. Alhamdulillah, amin. Dengan produk-produk sebanyak ini, ada nggak sih kepikiran untuk bikin hak patennya? Mungkin udah juga kali. Lagi proses. Lagi proses. Lagi proses. Oke. Lagi proses. Mudah nggak sih sebenarnya untuk mengurus hak paten itu sendiri? Seperti cerita saya, sebenarnya semuanya itu ada bantuan dari pemerintah. Oh, oke. Ada bantuan. Kadang kita linknya aja yang nggak ada link. Jadi dengan cara kita mengikuti kegiatan UMKM, jadi di grup-grup itu nanti di grup WhatsApp itu akan dibilang siapa yang mau ikut ini, siapa yang mau ikut. Jadi ya kita harus ikut memang. Jadi aktif aja di grup Iya, itu ya. iya. Jadi kita sudah mendapatkan informasi Iya. gitu. Nah, ini mungkin planner di rumah nih penting banget ini ya untuk bisa membuka diri untuk bergabung di berbagai macam organisasi UMKM ya, supaya kita punya wawasan baru, kemudian juga punya informasi baru tentang bagaimana, salah satunya tadi tentang pengurusan izin, kehalalan juga tadi, dan yang terakhir hak paten tadi gitu. Karena kan ini produk ciptaannya Bunda Indra gitu ya, jadi harus punya hak paten. Iya, betul. Wah, oke. Apalagi sih Bunda Indra yang perlu diperhatikan untuk planner di rumah nih ya, jadi motivasi juga dan jadi ilmu mereka juga untuk pada saat membangun bisnis itu apa sih yang paling penting harus dimiliki oleh seorang planner? Gitu. Yang paling penting itu pertama semangat. Semangat. Ya, karena kalau UMKM ataupun pengusaha ini itu sering jatuh bangunnya. Itu dia. Jatuh bangun. Jadi kita tetap semangat. Walaupun kadang kita gimana ya kita bilangnya nggak bisa terima hasil kritikan orang, nggak bisa terima kita. Tapi kita semangat. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Karena pasti tidak ada semuanya solusinya. mulus ya. Pasti Punya masalah. Jadi punya masalah. Jadi kita harus menyelesaikan dengan semangat. Gitu. Itu. Dan saya yakin memang semangatnya Bunda Indra ini sudah sangat luar biasa. Terbukti dengan berbagai macam produk dan sekarang expand sampai ke catering, itu udah benar-benar menjamin semangatnya Bunda Indra dalam membangun bisnis Putro Food. Ini mudah-mudahan semakin sukses terus. Amin. Bunda, terima kasih sudah sharing di Lokalpreneur dan ini jadi inspirasi dan juga motivasi untuk planner yang ada di rumah. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih juga nih untuk teman-teman yang udah menyaksikan kita. Saksikan terus kita di channel YouTube-nya TVRI Aceh Official Lokalpreneur, karena kita juga akan menghadirkan planner-planner lainnya yang tentu menginspirasi dan juga memotivasi kita semua. Akhirnya saya Ida Almadani undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.